Hai Dekepo, balik lagi nih di Kepoin Kampus. Dan hari ini aku balik lagi ya, karena minggu kemarin kamu udah ditemenin kan sama teman aku. Tapi gak apa-apa ya. Oke, seperti biasa Kepoin Kampus itu selalu mendatangkan tamu-tamu spesial yang unik, menarik, dan berprestasi. Aduh, aku sampai kebelilit nih ya. Dan di samping aku udah ada orangnya nih. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh nggak kenalan dulu deh, siapa namanya, dari prodi apa gitu, biar udah kepo di rumah kenal nih siapa sih narasumber kita hari ini. Boleh banget Kak. Baik, perkenalkan nama saya Arga Atman Gunardi. Saya dari prodi manajemen dakwah semester 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Wah, ternyata baru semester 2 ya. Tapi Arga ini udah punya prestasi nih, karena aku dengar-dengar kemarin nih menjuarai lomba yang diadakan oleh Universitas Mula Warman. Boleh dong diceritain itu lomba apa? Alhamdulillah, itu semua kita bisa lihat ya, itu semua itu kalau kita bisa maka kita harus tampil begitu. Jadi acara kemarin itu acara musola Al-A'la, itu diadakan oleh Universitas Mula Warman. Jadi kemarin itu ngeliat sepintas dari Instagram. Oke, jadi Arga ya yang tahu nih lomba gitu. Iya, saya sendiri yang tahu. Terus akhirnya memutuskan nih untuk ikut lomba ini tuh gimana? Awalnya ya kalau ragu-ragu sudah pasti, semuanya pun pasti ngerasakan. Awalnya kayak gimana ya, tertarik gitu kan, sebelumnya juga mengikuti lomba-lomba yang sama, lomba azan begitu. Jadi kebetulan kemarin karena ngelihat bisa dilihat juga sih itu gratis gitu kan. Wow. Jadi yang gratisnya itulah yang buat tertarik lomba ke situ. Oh, jadi sebelumnya juga udah pernah ikut lomba azan. Oke. Pakai dong mic-nya, dipakai dong. Kayaknya gugup nih narasumber hari ini, tapi nggak apa-apa ya. Oke deh, aku mau tahu dong, kamu kan juara 1 nih, itu dari berapa peserta? Kalau jumlah pesertanya itu kemarin kalau nggak salah 34 atau 36 orang. Tingkatnya tingkat apa tuh? Tingkatnya tingkat nasional. Wah, mahasiswa. Banyak ya yang ikut. Banyak banget. Saingannya banyak, tapi alhamdulillah nih Arga bisa jadi juara 1 gitu kan ya. Terus nih persyaratan lomba itu apa aja sih? Apakah kamu tinggal daftar doang atau ada persyaratan khusus? Kalau persyaratannya itu kalau nggak salah kemarin mahasiswa, terus harus menyantumkan KTM, itu aja sih kurang lebih. Cuman 2 itu aja. Iya, 2 itu aja. Terus lombanya online atau offline? Kalau lombanya sendiri itu kemarin online. Jadi sistemnya kita mengirimkan video lewat panitia, nanti panitia yang nyetorkan ke Google Drive-nya. Oh gitu. Iya, begitu. Oke, tadi kan aku udah tanya nih, lomba yang kamu ikutin tadi itu lomba pertama atau sebelum-sebelumnya sudah ada? Ternyata udah ada ya. Boleh dong dikasih tahu lomba apa aja gitu. Juaranya juga. Jadi kalau lomba-lomba itu sudah banyak, tapi bisa dihitung lebih banyak azan. Wah. Jadi dari SMP itu sudah dilatih sama orang tua. Gimana sih cara lantunkan azan yang baik, yang benar itu gimana. Terus ada ustadz di dekat rumah. Beliau itu lulusan dari pondok lah, dari pondok di Banjar. Dari situ orang tua nganjurin coba belajar sama ustadz ini. Jadi kalau bisa diingat, ustadz itu sih yang paling banyak berjasa gitulah. Berpengaruh ya untuk harga sekarang. Pengaruh banget. Jadi awalnya orang tua pengen tuh anaknya berprestasi. Jadi didukung lah, dari situ didukung. Akhirnya coba kamu belajar dari ustadz ini. Kalau nggak salah nama ustadznya Muhammad Taher, nama beliau. Jadi pas awal mula itu 2013 itu sudah ikut lomba di Lamin Etam kantor gubernur. Itu SMP. Jadi dari situ
Ustadz daftarkan saya dari 257 orang kalau nggak salah. Wah, banyak ya, ada kepo. Banyak banget Kak. Jadi dari 257 orang kalau nggak salah itu udah lomba nasional. Lomba nasional diadakan di Lamin Etam, itu lomba azan. Dari situ akhirnya dalam hati ini gimana ya, yang namanya nggak berani nampil secara langsung di depan orang banyak itu pasti ada. Akhirnya dari jauh di pojok daripada penonton itu Ustadz kayak beri semangat gitu. Semangat mungkin gitu ya kata beliau. Terus akhirnya dari situ udahlah, berani aja lah kan. Berani aja, berani tampil, hasilnya belakangan. Dari situ sudah selesai acara ini. Sudah maju ke panggung, sudah ngelantunin azan. Sudah selesai, akhirnya tinggal nunggu pengumuman. Setelah nunggu ke pengumuman, akhirnya sekitar beberapa hari kemudian ada dikabari untuk Ananda Argatman Gunardi mungkin bisa hari ini nanti datang ke Lamin Etam. Untuk apa tuh? Kalau nggak salah ya pengumuman hasil dari lomba. Jadi dari sekian banyak orang, alhamdulillah Allah juga ngizinin buat menang. Jadi acara nasional sudah mulai dari SMP, udah dilatih betul-betul. Kata orang tua hasil itu belakangan. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Masya Allah, jadi harus berani dulu ya. Berani dulu. Bener banget. Tapi Arga punya cerita unik nggak? Maksudnya ini kan Arga udah sering ya ikut lomba azan berarti ya? Sering banget. Nah sering kan, pasti punya cerita lucu atau cerita unik gitu yang mau dibagi? Kalau cerita uniknya pernah nih, azan nasional juga. Cuman SMA jadi azan nasional itu diadakan, saya lupa diadakan di mana itu. Jadi pas sudah maju di panggung nih Kak, sudah maju di panggung, entah kenapa ada 2 bait daripada azan itu saya lupa. Waduh, kok bisa lupa tuh? Jadi mungkin saking gugupnya ya, saking gugupnya penonton itu banyak, jadi hayya alal falah dulu, baru hayya alas shalah. Itu terbalik tuh. Cuman nggak tahu kenapa gitu kan. Udahlah, pasrah aja dalam hati gitu. Dalam hati pasrah aja. Ya udah, urusan hasil belakangan, tapi kalah sudah pastilah. Ya udahlah gitu kan. Tapi waktu kamu sadar nggak waktu itu salah? Sadar banget yang namanya salah. Ya, tapi kamu terusin atau kamu stop nih? Diterusin, kalau stop tambah malu lagi Kak. Oh gitu. Oke, ya menutupi ya. Iya, menutupi. Karena kadang emang kalau kita lagi tampil nih terus kita ada salah tapi kita tidak menunjukkan kesalahan itu, orang nggak sadar ya kan? Nggak sadar. Bener begitu. Banget. Seru ya ceritanya Arga. Tapi aku denger nih gak, sekarang jadi salah satu muazin di salah satu masjid, bener nggak? Iya bener. Itu di mana tuh, boleh nggak dikasih? Itu lebih tepatnya musola sih, musola. Jadi ada kabar waktu itu Ustadz Ping. Jadi Ustadz Ping ngabarin saya, Arga bisa nggak jadi muazin di musola An-Nur Taman Samarinda, kata beliau. Jadi ditelepon lewat WA, ya saya jawab, alhamdulillah insyaallah bisa Ustadz. Kapan mulai interview atau kerjanya? Oke, nanti dikabarin gitu, begitu kata Ustadz Ping. Insyaallah akhirnya memutuskan untuk jadi muazin tetap ya, sampai sekarang nggak? Insyaallah jadi muazin tetap. Alhamdulillah, kita doakan semoga Arga sehat biar tetap terus menjadi muazin. Dan kepo nih, ini nih yang harus dicontoh gitu kan, karena udah jarang loh sekarang anak-anak muda. Arga masih semester 2 ya? Iya, masih semester 2 yang mau ngabdi gitu loh di masjid atau musola gitu. Keren banget sih Ga. Alhamdulillah. Oke, Kepo tadi itu ya lomba-lomba azan yang udah diikutin sama Arga. Ternyata Masya Allah banyak banget. Sampai akhirnya nih Arga sekarang udah jadi muazin di salah satu musola di Samarinda. Tapi nih gak sampai di situ aja. Aku dapat kabar nih dari tim kreatif aku, katanya Arga ini juga baru juara lomba panahan, bener nggak Gak? Iya, insyaallah bener. Waduh, itu insyaallah bener dong, bener nggak? Bener banget. Bener banget. Nah, itu lomba tingkat apa dan kok bisa sih kamu akhirnya ikut lomba itu? Kalau dilihat dari awal mulanya, itu ada pelatih. Jadi pelatih itu ngasih tahu Arga
nanti kami utus kayak nabi nih soalnya. Enggak lah. Kena Bukan nabi ya, jangan dianggap nabi nih. Jadi diutus gitu. Untuk ikut lomba di Balikpapan. Begitu awalnya. Jadi lomba apa coach gitu kan? Jadi lomba panahan tapi sambil berkuda katanya. Waduh. Berkuda aja belum bisa, kayak gimana gini kan? Jadi bingung gitu. Jadi akhirnya udah nanti 1 bulan latihan di tanah datar katanya. Jadi di tanah datar itu ada tempat khususnya. Ada tempat khususnya untuk panahan. Akhirnya pelatih biaya itu selama 1 bulan buat ikut ikut pelatihan bukan kuda dulu. Iya, berkuda dulu. Terus kok kamu akhirnya memutuskan untuk bilang iya gitu, karena berkuda panahan itu jadi salah satu olahraga yang memang dianjurkan nih ya sama Rasulullah, tapi itu juga salah satu ajang olahraga yang berbahaya gitu kan. Emang udah diizinin nggak sama orang tua? Kalau ngomong sama orang tua sih nggak pasti diizinin. Terus? Karena kita di atas kuda itu gimana ya, kalau bahasa orang Jawa itu boyoan nanti. Boyoan tuh maksudnya gimana ya, pinggang itu nanti sakit gitu. Oke, iya. Begitu. Pegel gitu ya. Pegel karena di atas kuda itu kayak kita kayak dihantam babut gitu lah di atas kuda gitu kan. Dihantam babut sama kuda, gimana kita bisa ngendalin kuda gitu. Begitu caranya. Nah tapi tadi kan kamu udah jelasin tuh kamu latihan berkudanya 1 bulan. Iya, Nah kalau benar. panahannya gimana? Itu memang hobi kamu atau kamu juga belajar gitu loh dari umur berapa? Kalau panahannya sendiri itu latihan dari SD. SD? Iya, Waduh, udah dari lama SD. banget ya. Itu udah dapat dorongan dari orang tua. Coba ikut deh. Kan kebaikannya dapat, pahalanya juga dapat. Jadi Sunnah ya, olahraga ya, sunnah ya. sunnah. Jadi dorongannya itu kata orang tua begini. Permainan permainan panahan ini itu akan berguna nanti di akhir zaman. Begitu. Kata bapak. Jadi dari situ tuh kayak ada jiwa-jiwa superhero gitu, kayak mau ikut gitu lah. Jiwa gitu. superhero. Begitu. Jadi untuk latihannya sendiri dari SD. Dari SD sudah dilatih itu khususnya panahan dulu. Panahan yang diambil itu horsebow. Jadi Apa tuh? Jelasin dong. jenis panahan horsebow ini bagaimana kita tuh menyatu padukan antara berkuda dengan memanah. Jadi kita memanah itu di atas kuda. Jadi pertama kali kamu belajar panahan itu langsung sama-sama kuda? Enggak, mungkin jarak 1-2 tahun. Jarak 1-2 tahun baru sama orang tua diupayakan gimana caranya supaya bisa berkuda. Begitu. Oke, tadi itu kan cerita kamu awalnya akhirnya bisa ikut lomba panahan gitu kan. Iya. Jadi emang dilatih dari dulu ya. Dilatih dari dulu sama orang tua. Tapi boleh nggak sih kamu bagi cerita tentang perlombaan kemarin, karena emang baru aja bulan April ya? Iya, Nah, April. bulan April menjuarai lomba panahan dan aku dengar juara 1. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Boleh dong persyaratannya apa aja, terus gimana lombanya? Apakah kamu dikirim ke tempatnya atau gimana? Gitu kan, karena ini masa pandemi ya, balik lagi itu. Iya, benar ya. Jadi kalau dari persyaratannya ya. Dari persyaratannya itu kemarin kartu tanda mahasiswa. Karena perlombaan itu dibatasi. Jadi 15 orang itu dari beberapa universitas atau institut. Begitu. Jadi kebetulan kebagian lah Samarinda ini, kebagian cuma 1. Kamu doang? Saya doang gitu. Jadi alhamdulillah sama coach Ali kalau saya panggil itu dipanggil sama beliau, nanti latihannya begitu 3 bulan. Jadi 3 bulan sebelum acara itu dimulai, perlombaan itu dimulai, itu udah dilatih sama beliau. Dilatih selama 3 bulan itu berangsur-angsur tuh dilatih terus. Jadi dari persyaratan itu tadi alhamdulillah sudah memadai kan. Umur itu kemarin kalau nggak salah umur 19 sampai 24 tahun untuk mahasiswa begitu. Oke. Berarti kamu ini tergabung dalam satu komunitas atau memang kamu berdiri sendiri gitu? Karena aku dengar tadi ada coach gitu loh.
Kalau berdiri sendiri sih enggak, itu saya ngikut dari satu klub. Jadi klub ini berdirinya sekarang sudah menempati di PM Nur di Rapak Binuang 1 begitu. Jadi itu pelatihannya kamu rutin ikut pelatihannya setiap minggu atau gimana? Kalau pelatihannya rutin sih rutin, cuman saya termasuk orang yang gimana ya, nakal bahasanya. Yang nakal, jadi giliran disuruh latihan saya nggak datang latihan. Nanti giliran nggak latihan saya latihan begitu. Jadi kadang coach itu juga bahasa Melayunya apa ya, geram gitu kan. Jadi marah itu sudah pasti ada lah, cuman gimana ya, namanya juga pelatih itu pasti menginginkan anak didikannya itu baik begitu. Jadi ya termasuk nakal itu tadi lah. Kalau untuk latihan sih alhamdulillah lancar terus. Alhamdulillah, tapi terbayarkan ya kenakalannya Arga karena jadi juara gitu, dan beberapa kali kan lomba jadi juara. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Oke, tadi itu ya ada kepo cerita dari Arga, karena banyak banget ya ternyata ceritanya, bukan cuma lomba azar, lomba panahan juga, dan 2 lomba itu masih banyak lagi lomba-lomba yang lain yang diikuti, tapi memang di 2 bidang itu. Tapi keren banget sih memang Arga ini, harus dicontoh ya. Arga punya motivasi nggak buat The Kepo nih? Mungkin dengar cerita kamu akhirnya termotivasi tapi nggak ada wadahnya gitu, boleh dong? Oke, mungkin sedikit dorongan juga buat teman-teman. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu pernah berkata gini, apa yang ingin kamu gapai, maka kejar. Jangan sampai kau berhenti di tengah jalan seakan-akan kau menginjak duri. Ketika kau menginjak duri, maka injaklah sekalian, karena di ujung daripada perjalanan duri itu akan ada jalan yang mulus, yang mana perjalanan itu adalah cita-cita yang sudah kamu gapai, begitu. Masya Allah, jadi coba aja dulu ya, coba dulu, hasilnya belakangan ya Arga ya. Hasilnya belakangan. Oke deh, terima kasih banyak ya Arga. Buat The Kepo yang mungkin mau kenal Arga, bisa follow IG-nya Arga di mana Ga? IG saya Arga_Gunardi21, mungkin bisa langsung di follow. Dan untuk kamu ya The Kepo yang mungkin belum follow IGTV Yayan Samarinda, jangan lupa untuk follow IGTV Yayan Samarinda di @tvyayansamarinda, di Facebook kita di TV Yayan Samarinda. Dan untuk kamu jangan lupa subscribe, like, komen akun YouTube ini, karena itu bentuk dukungan kamu untuk kita semua. Bye-bye.